Bab 754. Apakah Anda yakin itu hanya masalah sepele? Di homestay ini, Fanny Wu membuka 2 kamar lagi, dan menempatkan Lucky dan mereka bertiga di homestay ini untuk sementara waktu. Kembali ke kamarnya, Fanny Wu ingin berbicara dengan Kenzie tentang mereka bertiga. Menurut ide Fanny Wu, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Lucky dan ketiganya jelas setia pada ketiga Kenzie sebagai bawahan. Tapi sekarang Kenzie meminta mereka bertiga bekerja untuknya di masa depan. Bukankah ini seperti mencuri? Seorang wanita seperti Fanny Wu tidak akan melakukan hal yang tidak jujur seperti itu. Namun, setelah mengobrol lama dengan Kenzie selalu menggelengkan kepalanya, karena Kenzie tahu bahwa mereka bertiga hanya akan menjadi lebih berbahaya jika mengikutinya. Selama Alpha Squad mengetahui keberadaan Kenzie, mereka pasti akan menyerang seperti sekawanan anjing pemburu. Lucky dan yang lainnya jauh lebih aman jika mereka tidak berada di sisinya. Melihat situasinya, Fanny Wu tidak bisa lagi berpegang pada sudut pandangnya sendiri. Dia berkata, "Tidak apa-apa, Lucky dan 2 lainnya akan mengikutiku untuk saat ini, hanya untuk saat ini. Saat tidak dalam situasi berbahaya seperti itu, mereka ketiganya akan kembali ke sisi Anda dan melayani Anda. Anda membutuhkan bawahan yang setia seperti mereka." Melihat dia telah berbicara sejauh ini, Kenzie akan merasa sedikit tidak sopan jika dia menolak lagi, jadi dia mengikuti keinginan Fanny Wu dan mengangguk. Fanny Wu tertawa, menuangkannya segelas anggur merah dan berkata, "Jangan khawatir, ketiganya ada di sisiku, belum lagi 100% benar-benar aman, tapi aku tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Kenalan yang bertanggung jawab di kantor polisi akan kuhubungi, dan minta dia untuk mengajukan 3 KTP lagi dan mengubah identitas mereka bertiga. Mulai sekarang, akan ada 3 dari mereka yang sangat lihai untuk membantu di sisi saya. Jika saya pergi ke para bos bawah tanah itu untuk berdagang atau semacamnya, saya pasti akan lebih tenang. Kali ini Anda datang kepada saya, tidak meminta bantuan saya, tapi lebih cocok untuk mengatakan bahwa Anda membantu saya, sementara aku memanfaatkan keuntungan darimu. Jangan katakan itu, kamu membantuku mengamankan mereka, akulah yang berutang budi padamu." Sejujurnya, apa yang dikatakan Fanny Wu benar, dia benar-benar membutuhkan pembantu yang lihai, tetapi Kenzie memiliki aturannya sendiri. Dia tidak mengira bahwa Fanny Wu lah yang mengambil keuntungan darinya karena dia mengirim 3 bawahan ke sisi Fanny Wu selama masa tersulitnya. "Ngomong-ngomong, kamu masih belum tahu beberapa hal tentang aku. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa profesi yang aku geluti bukanlah hal yang baik. Jika Lucky serta mereka bertiga mengikutiku, maka mereka tidak akan." Fanny Wu ingin berkata sesuatu. Sebelum dia selesai berbicara, Kenzie memotongnya dan berkata, "Jangan jelaskan padaku, aku percaya kamu, Lucky dan yang lainnya mengikutimu, dan tidak akan melakukan hal-hal buruk yang keterlaluan. Tapi tentang apa yang saya lakukan, apakah Anda tidak ingin tahu tentang identitas saya? Misalnya tentang saya berdagang cetak biru dengan bos bawah tanah bernama Rong itu?" Fanny Wu bertanya sedikit aneh. Dia merasa Kenzie berbeda dari semua pria yang pernah dia temui. Jika pria lain, setelah berurusan dengannya sekali atau 2 kali, mereka akan selalu ingin bertanya tentang pekerjaannya, seperti apa yang dia lakukan, apakah dia memiliki keluarga, dan sebagainya. Tetapi Kenzie sama sekali tidak memiliki perilaku seperti itu, dan dia bahkan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Perlu diketahui bahwa dia adalah seorang wanita lajang yang berkeliaran di sekitar dunia bawah tanah. Dia cantik serta memiliki sosok yang begitu seksi, cukup untuk membangkitkan rasa penasaran para pria. Kenzie berkata dengan ringan, "Saya kira apa yang Anda lakukan dan identitas Anda perlu dirahasiakan, jadi saya tidak akan menanyakan tentang privasi Anda." Fanny Wu sedikit tersesat, apakah dia sangat tidak menarik? Itu benar, identitasnya dan apa yang telah dia lakukan memang membutuhkan tingkat kerahasiaan tertentu, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak mau mengungkapkan rahasianya kepada Kenzie, karena menurutnya identitas Kenzie lebih penting daripada dirinya. Kenzie lebih misterius, dan dia merasa bahwa jika dia dapat bergabung dengan orang aneh seperti Kenzie, dia akan membuat lebih banyak prestasi dalam karirnya di masa depan. Faktanya,
identitas saya setara dengan detektif swasta, mata-mata komersial, dan pemburu hadiah. Melihat bahwa Kenzie tidak ingin menanyakan tentang urusannya, Fanny Wu ingin menceritakan lebih banyak tentang urusannya sendiri, dan dia melanjutkan, tapi saya bekerja sendiri, saya bukan anggota organisasi atau perusahaan manapun. Bisnis yang saya ambil biasanya bisnis berisiko tinggi yang berasal dari pemerintah dan konsorsium, yang sulit dihadapi di permukaan. Misalnya, peta data yang Anda lihat terakhir kali adalah peta eksplorasi sumber daya minyak dan gas yang diam-diam disurvei oleh konsorsium asing di perairan sekitar negara-negara Asia. Jika pejabat menginginkannya, dia akan menghubungi saya, dan saya, tidak peduli apakah saya menipu atau pergi ke orang bawah tanah untuk membuat kesepakatan, saya harus melakukannya untuk mereka yang mempekerjakan saya. Fanny Wu mengatakan hal-hal dalam satu napas, merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Dia tidak tahu mengapa, dia telah berada di dunia hitam bukan hanya selama 1 atau 2 hari, dan dia akan berhati-hati dengan pria lain, dan tidak akan pernah mengungkapkan privasinya, tetapi di depan Kenzie, dia sangat ingin mengakui dirinya sendiri. Semuanya tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan kepercayaan Kenzie. Bahkan dia sendiri merasa tingkah lakunya hari ini sangat tidak normal. Kenzie mendengarkan dengan diam-diam dan hanya mengangguk. Dia tidak punya pilihan selain mendengarkan Fanny Wu karena dia ingin mengungkapkan privasinya secara terbuka. Mari kita bicara tentang hal lain. Kenzie meletakkan gelas anggurnya, mengambil paket obat tradisional di atas meja di sebelahnya, dan tanpa melepaskan ikatan paket kertas, hanya melihatnya dengan santai dan berkata, "Kamu terluka, dan itu adalah cedera internal." Apa yang terjadi? Kenzie ingin bertanya sejak lama, tetapi dia tidak menemukan waktu yang tepat, dan sekarang dia bisa bertanya. Fanny Wu sedikit terkejut, dia pasti terlalu kuat, dia tidak mengatakannya, tapi bagaimana dia tahu bahwa dia terluka, dan dia tahu dengan sangat jelas bahwa itu adalah luka dalam. Mungkinkah dia tahu luka seperti apa yang dideritanya hanya dengan melihat kantong obat, tetapi itu juga tidak benar, dia tidak membuka ikatan kantong kertas, juga tidak melihat bahan obat di dalam kantong kertas, bagaimana apakah dia bisa tahu? Wah, lukaku tidak masalah, sebenarnya bukan apa-apa, itu hanya masalah sepele. Fanny Wu tidak ingin membuatnya kesulitan, dia bimbang, dan tanpa sadar menekan dadanya yang menggembung. Kenzie meletakkan kantong obatnya, menatapnya dan berkata, "Apakah kamu yakin, ini hanya masalah sepele?" "Iya, ini hanya masalah sepele." Fanny Wu memaksakan senyum, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Tiba-tiba Kenzie menyodok ketiaknya, Fanny Wu tiba-tiba merasa tubuhnya mati rasa, seluruh tubuhnya lemas, dan anggota tubuhnya kehilangan kesadaran. Kenzie memegang Fanny Wu di lengannya dengan satu tangan, Fanny Wu tidak dapat berbicara, tetapi hanya bisa menatapnya dengan takjub, bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan dengan tiba-tiba mengetuk titik akupunturnya. "Kamu telah diracuni oleh tapak pasir beracun, dan sangat sulit untuk didetoksifikasi hanya dengan pengobatan tradisional. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahui konsekuensi dari tapak pasir beracun, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa setelah 9 hari, racun menembus jauh ke dalam sumsum tulang, anggota tubuh Anda akan kaku, gerakan Anda akan lambat dan tidak akan ada obatnya. Dalam 99 hari, Anda akan mati karena racun, dan hasil paling ringan adalah lumpuh di tempat tidur selamanya." Fanny Wu terkejut lagi, bagaimana dia tahu bahwa dia terluka oleh tapak pasir? Fanny Wu sangat ingin bertanya, tapi sayangnya dia tidak bisa bertanya karena ditotok. Kenzie meletakkan Fanny Wu rata di tempat tidur, dan melanjutkan, "Kamu adalah seorang wanita bela diri, dan kamu pasti berpikiran lebih terbuka daripada wanita biasa. Jadi ada beberapa hal, aku tidak akan menghindari kecurigaan." Kenzie membuka kancingnya ke meja ketatnya, mengungkapkan putih mempesona. Wajah cantik Fanny Wu langsung memerah, dan dia menutup bulu matanya dengan gugup. Bab 755. Apakah ini terapi tenaga dalam yang legendaris? Fanny Wu bukan wanita bodoh, dia tahu betul bahwa Kenzie menyentuh titik akupunturnya, lalu membawanya ke tempat tidur dan membuka kancing bajunya, dia tidak bermaksud bersikap kasar padanya. Sebaliknya, Kenzie melakukan ini untuk mendetoksifikasi dirinya secara paksa. Satu-satunya masalah adalah Fanny Wu adalah seorang wanita lajang dengan sosok yang luar biasa, dan Kenzie adalah seorang pria muda seusianya. Tindakan Kenzie setara dengan menyentuh tubuhnya pada jarak nol, yang membuatnya sedikit bingung.
Selain itu, Fanny Wu tidak terlalu jelas apakah Kenzi memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi dirinya. Untuk mengetahui tentang tapak pasir, para dokter itu bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi cara mendetoksifikasinya. Meskipun Kenzi adalah orang yang cakap, Fanny Wu belum pernah melihat Kenzi berlatih kedokteran. Panik, Fanny Wu benar-benar sedikit bingung, sehingga wajahnya yang cantik memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak terlihat seperti wanita pendekar yang telah mengalami banyak cobaan angin dan hujan. Jangan gugup, racun di dalam dirimu sangat dangkal, belum terlalu menyerbu organ bagian dalam. Segera, racun itu akan dikeluarkan untukmu. Kenzi melihat bulu matanya yang panjang dan tertutup sering bergetar, tentu saja dia tahu bahwa dia gugup. Untungnya, orang yang melukainya sepertinya tidak ingin membunuhnya. Telapak pasir beracun tidak mengenai jantungnya, tetapi mengenai tulang belikatnya sedikit lebih tinggi dari jantung. Dalam hal ini, tidak perlu melepas pakaian dalam sepenuhnya, atau dia akan semakin malu. Melihat cetakan telapak tangan biru dan hitam di kulitnya yang seputih salju, Kenzi perlahan mengumpulkan energi internalnya, dan kemudian dengan ringan menekan cetakan telapak tangan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba dia mengeluarkan arus yang kuat dan panas, langsung menyuntikkan ke Fanny Wu. Di bawah rasa sakit yang tiba-tiba, Fanny Wu membuka mata indahnya lebar-lebar dan menatap Kenzi dengan gugup. Jika Kenzi tidak menyegel titik akupuntur, dia pasti akan menangis. Jangan gugup, awalnya akan sedikit sakit, tetapi begitu racun yang tinggal hilang, kamu akan merasa jauh lebih nyaman. Saat Kenzi berbicara, dia perlahan mengaktifkan energi sejatinya, dan panas maskulin yang mengalir ke tubuh Fanny Wu berangsur-angsur berubah menjadi kesejukan. Fanny Wu juga merasakan perubahan ini, dan dia benar-benar merasakan kenyamanan yang menyegarkan, yang hanya berlangsung sebentar. Dalam 2 menit, Fanny Wu begitu nyaman dan rileks sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya, seolah-olah dia akan tertidur dengan nyaman. Segera, butiran keringat hitam halus mengalir dari tulang belikat seputih salju Fanny Wu. Kenzi tahu bahwa itu adalah racun dari telapak pasir beracun, jadi dia melanjutkan untuk beberapa kali lagi, sampai permukaan otot Fanny Wu mulai mengeluarkan keringat normal. Ini secara bertahap menuai hasilnya. Oke, kamu baik-baik saja sekarang, kata Kenzi sambil melepaskan ikatan titik akupunturnya dan menunjuk ke pinggang Fanny Wu. Fanny Wu dapat bergerak sekarang, tetapi perasaan nyaman barusan surut seperti air pasang, yang membuatnya merasa sedikit enggan dan tidak nyaman. Jangan minum beberapa bungkus obat tradisional ini. Itu tidak tepat untuk gejalanya, dan itu tidak berguna. Kenzi pergi dari tempat tidur, membelakangi Fanny Wu di punggungnya, dan mengambil sebungkus obat tradisional secara acak. Bahkan, dia tidak perlu melihat banyak, hanya dengan mencium bau dari kantong obat, dia dapat mengatakan bahwa obat tradisional ini hanyalah resep umum untuk mengobati luka traumatis dan menghilangkan panas dan detoksifikasi. Mungkin setelah Fanny Wu terluka oleh tapak pasir dia menemukan seorang ahli terapi dan meresepkan obat ini kepadanya dengan setengah pengetahuan. Wajah Fanny Wu memerah, dan saat punggungnya menghadapnya, dia buru-buru mengancingkan bajunya dengan hati-hati. Meskipun apa yang baru saja terjadi membuatnya sedikit malu, dia masih mengagumi kemampuan Kenzi untuk mengobati luka. Karena sekarang dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya tampak jauh lebih ringan, dan rasa sakit dan mati rasa yang terus-menerus di tulang belikat, serta sesak dada di dada, semuanya telah hilang, yang menunjukkan bahwa perawatan Kenzi memang benar-benar efektif. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menatap punggungnya dengan matanya yang indah. Dia sedikit penasaran, metode apa yang baru saja dia gunakan untuk mendetoksifikasi dirinya. Apakah terapi tenaga dalam yang jarang terlihat dalam legenda? Pria ini, dengan keterampilan medis yang luar biasa, bisa disebut keajaiban. Apa yang dikatakan Kenzi benar. Seorang wanita seperti Fanny Wu berbeda dari wanita biasa. Meskipun perilaku Kenzi yang secara paksa merawat luka-lukanya barusan membuatnya sedikit malu, dia tidak menyalahkan Kenzi atas apa yang baru saja dia lakukan. Sebaliknya, dia dengan cepat kembali normal dan berterima kasih kepada Kenzi dengan murah hati. Kamu menyelamatkanku lagi, terima kasih. Jika bukan karena bantuanmu, aku akan terus berpikir bahwa telapak pasir beracun semacam ini bukan masalah besar. Fanny Wu mengatakan yang sebenarnya,
dia benar-benar berpikir bahwa diracuni oleh pasir beracun telapak tangan tidak akan ada konsekuensi serius. Meskipun master yang membuatnya yang terluka berkata dengan angkuh pada saat itu, "Nona Fanny, datang dan mohon padaku dalam waktu 99 hari. Jika tidak, Anda pasti akan mati." Meskipun master yang melukainya mengatakan ini, Fanny Wu tidak terlalu memperhatikannya. Dia bahkan mengira itu hanya ancaman dari pihak lain, dan tujuannya adalah untuk membuatnya tunduk. Baru saja Kenzi tidak hanya mengetahui bahwa lukanya disebabkan oleh telapak pasir beracun, tetapi juga menjelaskan secara detail, 99 hari kemudian, racun tersebut menyerang sumsum tulang, dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Itu membuat Fanny Wu menyadari bahwa master itu tidak mengintimidasi, telapak pasir beracun benar-benar bukan lelucon. Jika Kenzi tidak menemukannya tepat waktu dan secara paksa merawat lukanya, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Fanny Wu tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu, dia diam-diam menatap Kenzi lagi, dan saat ini, hatinya sudah penuh rasa terima kasih. Kenzi sudah duduk di sana saat ini, mengambil cangkir tehnya, meniupnya dan berkata, "Sekarang bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi pada telapak pasir beracun di tubuhmu? Dia bisa membunuhmu secara langsung, tapi justru menggunakan metode yang kejam." Fanny Wu tidak lagi menghindar darinya ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dan mengaku sangat memalukan untuk mengatakannya. "Saya berada di hutan belantara beberapa hari yang lalu. Mengemudi di lapangan, saya melewati sebuah kuil pendeta untuk beristirahat. Sekedar ingin secangkir teh. Tapi saya tidak menyangka bahwa pendeta sekte di sana bukanlah orang baik. Mereka semua menatap tajam ke arah saya, dan beberapa pendeta sekte memberitahu saya sesuatu seperti seni rumah tanpa alasan. Dia bahkan bertanya kepada saya apakah saya ingin tinggal di kuil sekte dan mempraktikkan teknik menjaga kesehatan untuk memperpanjang hidup bersama pemimpin sekte mereka. Pemimpin sekte itu bukan orang yang baik, dia sangat tak tahu malu, dan meminta saya untuk menjadi murid perempuannya saat itu juga. Jika tidak, dia akan memaksa saya menjadi muridnya dan akan membayar harganya. Tentu saja aku tidak akan setuju dengan hal semacam ini, dan karena aku tidak setuju, aku bertarung dengan pemimpin itu. Kupikir akan mudah menghadapi pengganggu itu dengan keahlianku, tapi ternyata benar-benar tanpa diduga, kungfu guru sekte itu sangat jahat. Saya tidak bisa merasakan anginnya sama sekali, dan dia bermain-main sebentar, dan akhirnya menjatuhkan saya dengan satu telapak tangan. Setelah dia melukai saya dengan satu telapak tangan, dia juga membiarkan saya berpikir jernih, dan dalam waktu 9 hari, datang kepadanya lagi untuk memohon padanya, lalu dia biarkan saya pergi. Fanny Wu tampak kesal. Sekarang saya mengerti, alasan mengapa dia membiarkan saya pergi adalah karena setelah terkena tapak pasir beracun, saya hanya bisa datang untuk memohon padanya jika mau hidup. Yang lebih dibenci adalah mobil saya juga disita di kuil sekte. Di mobil saya, ada barang yang diambil saat terakhir kali Anda membantu saya dari transaksi, gambar dokumen. Siapa nama pendeta itu? Kenzi bertanya dengan acuh tak acuh. Sepertinya sebelum pertarungan, dia bahkan memperkenalkan dirinya, siapa namanya Sasun Zander. Fanny Wu memikirkannya sejenak sebelum berkata. Begitu Kenzi mendengar nama liar Sasun Zander, dia tahu bahwa ini sama sekali bukan pendeta sekte dari sekolah ortodoks atau jalan para guru sekte aliran putih. Itu benar, sekte-sekte bela diri memiliki sejarah panjang, dan itu adalah metode kultivasi diri di perguruan sekte. Pendeta sekte dari perguruan ortodoks akan menghargai diri sendiri dan sopan, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk berperilaku buruk ketika mereka melihat seorang wanita cantik, atau bahkan memaksa untuk bergabung dengan mereka.